Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Rahayu. Kembali ketemu sama saya di channel FKPPAI TV. Kita bincang-bincang seputar paranormal dan spiritual di Sekretariat DPP FKPPAI Jalan Pitudu Atas Taman Mini Indonesia Indah, RT 10 RW 4 Kelurahan Lobang Buaya, Jakarta Timur. Saudara, dimanapun Anda berada, seluruh wilayah Nusantara, terutama buat keluarga besar FKPPAI, buat DPD, DPC seluruh Indonesia, selamat malam, salam hangat kompak selalu. Dan tentu saja kita selalu menjalin kebersamaan agar terjadi sebuah kekuatan yang besar untuk membangun FKPPAI. Malam hari ini luar biasa saya kedatangan tamu istimewa. Nah, beliau ini merupakan seorang pendiri dari FKPPAI. Saya sapa dulu. Selamat malam Ki Ageng Masud Doyib. Ya, selamat malam. Romo, apa kabar? Baik. Sehat ya? Ya. Alhamdulillah. Ini luar biasa ini. Sekretariat DPP FKPPAI yang beralamat di pintu 2 atas Taman Mini itu sudah banyak kedatangan dari saudara-saudara kita, terutama yang tergabung di dalam keluarga besar FKPPAI. Ki Ageng, saya pengen kita ngobrol-ngobrol santai, ringan. Santai aja, ya. Jadi Ki Ageng ini kan luar biasa, merupakan salah satu pendiri dari FKPPAI. Nah, saya pengen tanya ini Ki Ageng, dari mana cikal bakal sehingga FKPPAI ini sampai berdiri dan sampai sekarang itu sudah hampir 22 tahun ya. Ya, sudah Dan 22 tahun. 22 tahun. Oh iya, 22 tahun kemarin kita ulang tahun yang ke-22 ya. Ya, ya. Dan FKPPAI ini merupakan salah satu organisasi paranormal yang memang sudah resmi Ya. diakui oleh pemerintah. Nah, mungkin Ki Ageng bisa bercerita sedikit tentang perjalanan FKPPAI mulai dari berdiri sampai sekarang. Silakan Ki Ageng. Pertama saya ingin menyapa para tokoh-tokoh, terutama ketua-ketua DPD yang tergabung dalam FKPPAI dari berbagai daerah. Tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Rahayu dan Rahayu. Sesungguhnya FKPP itu dipikirkan itu mulai tahun 90. Tahun 90, Ya. luar biasa. Jadi pada saat itu baru terkenal di mana-mana adanya dukun cabul, dukun patah tulang dan dukun-dukun yang lain. Dan pada saat itu sangat terpuruk dan orang malu mengatakan diri sebagai dukun. Padahal dukun bayi adalah sangat mulia, tapi nggak tahu kenapa image masyarakat waktu itu sedemikian rupa. Nah, pada saat itu saya masih ada di Taman Mini, dan pada saat Taman Mini didirikan itu tokoh yang paling berjasa di dalam membangkitkan lahirnya FKPP itu adalah namanya Bapak Brigjen Purnawiraman Sampurno Esa. Oh iya. Ya, beliau adalah pada saat itu sebagai direktur utama atau general manager di Taman Mini. Beliaulah yang memberi tugas kepada saya yang mengatakan coba bangkitkan penyembuhan alternatif. Ya, karena walaupun bagaimana itu satu kekayaan bangsa. Nah, pada saat itu saya ketemu dengan tokoh lama namanya Soeharto ya. Pasti ingat Soeharto ya. Pak Agung masih ingat ya. Kanjeng Harto ya. Bukan Kanjeng Harto yang sekarang. Kanjeng Harto yang dari Jawa Timur ya, dari Cepu. Yeah. Beliau sangat militan dan pada saat itu kita membuat kegiatan di Pulau Seribu awalnya. Nah, di Pulau Seribu itulah yang membangkitkan kenapa kemudian ada penyembuh alternatif, ada paranormal, ada tokoh-tokoh yang bidang sakti, ada kelompok ilmu putih, ilmu hitam itu di sana. Kenapa?
Karena di Pulau Seribu itu singgah berbagai bangsa dari seluruh Indonesia ini. Apakah dia dari Bugis, dari Banten, dari Sumatera Utara, dari Aceh, dan seterusnya. Mereka umumnya adalah nelayan yang mengadu nasib dengan mencari ikan di Pulau Seribu. Nah, tentu sebagai tokoh-tokoh dari berbagai daerah itu, mereka saling ingin menampilkan kelebihannya. Karena bersaing ya di sini ya. Nah, dari situlah saya sampai di pulau yang sampai sekarang saya ingat sekali, namanya pulau apa ya, saya lupa itu. Depan Pulau Pramuka, sebelahnya Pulau Pramuka. Nah, pulau itu separuh adalah penduduk rapat sekali, penuh dengan penghuni. Tapi yang separuhnya kosong, karena di situ dipakai untuk hiburan orang-orang hebat zaman dahulu. Setiap bulan purnama di tempat itu diselenggarakan satu festival supranatural. Jadi yang menarik. Setiap bulan purnama. Nah, yang saya ingat mereka tokoh dari Bugis, tokoh dari Banten, tentu punya kelebihan masing-masing yang sangat luar biasa. Satu contoh misalnya bagaimana yang waktu itu dikenal bagaimana mereka bertarung ya. Dengan ilmu kontak ya. Jadi dengan pukulan jarak jauh mereka terbanting seperti itu. Sebentar Romo. Tadi setiap malam bulan purnama itu dilakukan setiap bulan apa? Setiap bulan terus ya. Menerus ya. Iya, terus. Saya bersyukur pada saat itu saya bisa menyaksikan peristiwa itu. Antara lain saya lihat ada tokoh yang dia itu begitu berantem dengan gaya pukulan jarak jauh itu, orang tahu-tahu muntah darah. Nah, di dalam adu kesaktian itu yang saya terkesan suatu saat itu ada pendekar yang dari Bugis ya, orangnya tapi lincah sekali, dan dia mampu membuat kejutan-kejutan, yaitu dengan jurus-jurus silatnya. Itu dia hanya memakai pisau saja, pakai pisau. Nah, kemudian ada pohon pisang yang masih tumbuh di batangnya. Itu dia tiba-tiba membuat gerakan-gerakan sedemikian rupa yang isinya adalah ditujukan ke pohon-pohon pisang itu. Nah, yang saya heran kemudian dia bilang, saya pamit dulu ya, coba lihat daun pisang itu. Kalau kalian sudah tahu maksud saya, maka kalian jangan mencoba melawan saya. Orang berburu mengambil pohon pisang yang masih utuh kulitnya gitu. Begitu dibuka sudah kayak ceriping gitu. Artinya dengan tenaga dalamnya itu dia berhasil mencacah pisang itu menjadi ceriping. Gitu. Nah, kalau itu misalnya kena jantung bagaimana? Gitu, kira-kira seperti itu. Dan itu pisaunya cuma satu loh? Cuma satu. Nah, dari pendekar-pendekar seperti ini, masing-masing kemudian menjadi juara. Karena dia mampu mengalahkan tanpa itu. Tanpa menyentuh langsung. Itu baru yang ada di dalam dalam pisangnya yang masih ada kulitnya. Bayangkan kalau itu kena di jantung kita ataupun organ-organ di dalam tubuh kita. Iya, bisa dibayangkan itu. Kayak ceriping itu. Nah, makanya didaulat si Datuk yang dari arah Sulawesi Selatan ini menjadi tokoh pada saat itu. Pada saat itu. Ya, jadi nah, kemudian ada lagi yang dari Banten, siapa yang nggak kenal dari Banten? Di mana kedot istilahnya ya, kesaktiannya sangat luar biasa itu. Yang hari ini kita mengatakan debus, pada saat itu juga bagian daripada ilmu kesaktian itu. Nah, dari Banten juga nggak kalah hebatnya seperti yang kita lihat sekarang. Jadi potong lidahnya, kemudian bahkan yang pernah kita lihat kan tidak sekedar dipotong pakai pisau atau pedang, tapi pakai jigsaw gitu. Artinya di Banten pakai jigsaw. Buat motong kayu. Ya, artinya memang punya lah orang-orang Banten kehebatan seperti itu. Nah, belum yang dikenal sebagai ilmu santet. Ya. Kalau sekarang dikenalnya santet gitu. Nah, begitu lihat orang dengar ilmu santet itu,
Ya tentu saya pengen tahu, apalagi saya harus mengelola bidang paranormal ini di Taman Mini. Iya. Nah, kemudian ada anak kecil gitu, anak kecil. Pak, kamu mau tahu ya bagaimana orang nyantet itu? Saya kan penasaran. Ya mau saja. Saya dibawa ke rumah yang dindingnya dari bambu yang dianyam. Artinya bambu yang dianyam itu kalau kita nengok ke dalam masih kelihatan apa yang jadi aktivitas di dalam rumah itu. Ya, izin. Iya, betul. Teman-teman kita di luar bisa ini. Jadi yang saya lihat pada saat itu, orang itu saya sebut X ya, saya nggak nyebut nama. X itu ahli penyantet. Lalu dalam pikiran saya terbit satu pertanyaan, bagaimana ya caranya menyantet? Gitu. Nah ternyata mereka itu membawa barang yang berupa pohon pisang. Iya. Nah, pohon pisang itu dipotong separuh, kemudian dikasih bambu, ditusukkan kiri kanannya. Nah kemudian di atasnya dikasih topeng, lalu dikasih kain putih melilit ke badannya itu. Nah dengan cara dia membaca mantra Qomat Kamit itu, kemudian pada pemesan itu ditanya siapa yang mau dituju. Oh bapak ini yang mau saya tuju. Kenapa? Karena bersaing dalam perdagangan kan. Ya udah kita coba. Lalu saya lihat lagi ada tempat air itu apa namanya? Tempayan apa? Oh, tempayan ya. Itu ada air putih. Saya lihat ada di situ. Nah, sebelahnya ada kotak-kotak kecil yang isinya silet yang udah dipotong-potong. Kemudian jarum yang buat baju itu. Iya, jarum panjang itu. Itu yang masih utuh itu. Macam-macam yang lain saya nggak tahu cairan apa. Nah kemudian dengan mantranya tadi si dukun ini mengambil silet ya. Kemudian setelah itu silet dimasukkan ke air putih. Iya. Apa yang kita lihat? Ternyata ada semacam berkeduk gitu ya. Apa kayak air mendidih. Iya. Nah lalu yang terjadi di silet itu ada cairan merah, kemudian ditarik. Nah, kemudian dia bilang pada pemesan jasa ini, itu apa? Ini sudah kena ini. Nah gitu lah. Nah, maksudnya kena tujuannya. Iya, kiriman. Nah, kemudian saya dengan anak kecil yang tadi bawa saya suruh nengok melalui itu, nengok saya, ayo kita ikuti. Kita keliling kampung. Ternyata di satu sudut kampung itu ada orang yang menangis menjerit-jerit gitu. Begitu kita masuk ke sana, ternyata ada orang yang sakitan perutnya itu sampai meninggal di situ. Sampai meninggal. Sampai meninggal. Yang mulia. Ya, sehingga oh begitu ya cara prakteknya santet itu, dan jahat sekali menurut saya cara-cara seperti itu. Yeah. Nah, setelah itu terjadi, terdengar raungan-raungan dari rumah itu. Dari rawangan-rawangan itu lalu dia mengakui bahwa ada terjadi pembunuhan itu. Oke. Jadi begitu terjadi kayak gitu, lalu dia mengatakan kepada pemesan tadi, udah sampai, kamu tinggal bayar aja jasa. Jadi salah satu yang saya lihat bagaimana orang menyantet dengan mata kepala saya sendiri, itulah caranya. Iya. Nah, saya berpikir kalau itu ilmu-ilmunya harus kita himpun, kita pelajari bagaimana jadi positif dan bagaimana kita bisa menyembuhkan santet itu. Nah dengan demikian ketemulah para orang-orang dari seluruh Indonesia yang berkumpul di taman ini yang mengatakan diri paranormal. Karena dulu nggak mau disebut dukun, paranormal, orangnya luar biasa. Kita mulailah dan disitulah tumbuh berbagai macam, ada yang tokoh-tokoh dari Pati, dari yang banyak itu perbatasan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan dari semuanya itu mereka punya ilmu yang sangat berbeda. Nah itulah sebabnya yang menarik saya untuk menjadikan ini satu komunitas. Iya. Dan kemudian bagaimana jadi positif, terutama bagaimana untuk penyembuhan. Maka lahirlah, terbentuklah satu gagasan itu tahun 90, setelah 10 tahun. Setelah 10 tahun kemudian gagasan itu kita ini kan, lalu ada kelompok yang namanya kelompok
Pak Paranomal. Sabtono. Nah, Pak Sabtono itu lebih ke para psikologi, keilmuannya agak ilmiah. Nah akhirnya saya ketemu Pak Sabtono, berembuk bagaimana kalau kita satukan aja orang yang demikian banyak ini. Oke, setuju. Nah, dalam kesempatan itu lalu saya dan Pak Sabtono berembuk gimana caranya. Ya sudah, siapa yang mau jadi ketua gitu kan. Nah Pak Masud mau jadi apa gitu. Saya sih gampang aja. Tapi ini minimal saya harus ada di dalam supaya saya ikut memajukan dan mengembangkan ini. Akhirnya ketua pertama Pak Sabtono, saya wakil ketua. Itu yang pertama tahun 2000. 2021 baru diresmikan menjadi forum komunikasi. Itu tahun 20 kejadian. Jadi setahun. Nah setelah setahun lalu kita resmikan menjadi forum komunikasi paranormal dan penyembuh alternatif. Luar biasa. Jadi cerita perjalanan yang mulia Ki Ageng Masud, luar biasa perjalanan berdirinya FKPPAI tadi. Mulai dari wacana itu tahun 90 sampai dengan terrealisasi itu tahun 2000 dan diresmikan pada 2021. Yang mulia, saya sebenarnya pengen 2001 ya. Nah, jadi 10 tahun. Saya sebenarnya pengen menggali lebih dalam lagi, tapi insya Allah nanti session berikutnya kita akan coba gali lebih dalam lagi siapa yang tergabung di dalam forum keluarga paranormal dan penyembuh alternatif Indonesia. Tapi dari gagasan awalnya ini sudah sangat menarik. Yang mulia Ki Ageng Masud, terima kasih sudah hadir di sini menemani saya, kita bincang-bincang santai seputar paranormal dan spiritual, dan beliau sudah menceritakan tentang cikal bakal berdirinya FKPPAI. Terima kasih. Yang mulia. Nanti kan saya akan kembali lagi ke sini. Alhamdulillah. Membawa Raja Ular. Oke. Ilmunya, ilmu ular. Saudaraku semuanya di seluruh wilayah Nusantara, terima kasih sudah mengikuti channel FKPPAI TV, dan yang mengikuti channel kita jangan lupa ya, komen, like, subscribe sebanyak-banyaknya agar semakin berkembang channel FKPPAI TV, semakin banyak orang-orang yang terbantu. Dengan slogan kita, FKPPAI bangkit, bangkit, bangkit terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahayu, rahayu, rahayu.